Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di cuap-cuap, cucuap, cucuap-cuap, cucuap-cuap, cucurit. Ya itu dia lagi ya, opening cuap-cuap yang sangat-sangat membagongkan ya. Jadi kembali lagi kita di cuap-cuap. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Jadi kemarin saya nonton ya, ada video anak dibagikan makanan gratis. Dan ada anak yang bilang ayamnya itu nggak enak, nggak enak, nggak enak, nggak enak pala lu PA. Anak saya dari dulu saya ajak syuting kemana-mana, itu saya kasih makan nasi kotak yang dimakan oleh semua orang. Kalau sampai dia nggak mau makan, dia bilang makanannya nggak enak, saya tabok, saya tabok. Oke, mohon maaf teman-temannya, jadi itu bukan kata-kata saya. Jadi itu adalah saya kutip dari penggalan video yang sedang viral ya. Jadi ada salah seorang influencer, bukan influencer, siapa ya? Public figure yang berpendapat demikian gitu. Yang mana beliau ini dulunya adalah ikon yang mempopulerkan kata smart people gitu. Nah, cuma menurut saya nih argumennya ini agak kurang apa ya? Kurang smart. Iya, karena membandingkan harga lagi, kualitas nasi box atau nasi kotak yang dibagikan di tempat syuting. Nasi kotak loh ini ya, dengan makan siang gratis, program makan siang gratis yang sekarang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dan kita tahu harga nasi kotak berapa sih teman-teman ya? Di tempat saya nih, di daerah saya, harga nasi kotak paling murah kalau nggak salah itu 20 ribuan. 20 ribu ke atas lah. Kalau dapat 15 kayaknya mungkin ada, tapi agak jarang gitu ya, 15 ribu. Sementara makan siang gratis yang dibagikan itu, ya kalau kita dengar-dengar itu budgetnya ya cuma 10 ribu rupiah gitu. Sekitar 10 ribu sampai 15 ribu. Nah itu kan sudah berbeda jauh ya. Jadi kayak nggak bisa kita bandingkan gitu. Nah, yang satu makanan yang harganya memang lumayan. Ya bahkan buat saya sendiri nasi kotak itu adalah makanan yang cukup mewah dulu. Ya pokoknya kalau misalnya bapak saya dari atau ibu saya dari apa gitu kondangan dapat nasi kotak, itu ya menurut saya makanan mewah gitu. Jangan kita bandingkan dengan makan siang gratis yang dibagikan oleh pemerintah gitu. Karena kan beda budgetnya nih, budgetnya harganya aja beda kan. Yang berarti kualitasnya beda dong harusnya, ya kan? Jadi begitu guys. Itu menurut saya salah satu miss-nya dari argumen si bapak influencer, public figure ini gitu. Mana beliau marah-marah sambil buka baju lagi. Dan yang kedua adalah, kalaupun ada yang bilang ada anak yang setelah menerima makan siang gratis ini kemudian bilang makanannya nggak enak atau apapun komentar-komentar yang negatif, ya harusnya nggak perlu marah gitu kan. Bahkan mungkin itu harusnya bisa dijadikan acuan gitu, bisa dijadikan masukan gitu kan, supaya kedepannya program ini lebih baik gitu. Bahkan sekarang kan ada berita juga ada yang keracunan, salah satu sekolah di mana gitu, ada yang keracunan gitu kan, katanya setelah makan siang gratis itu. Nah itu juga harusnya bisa dijadikan sebagai masukan gitu, ya kan, untuk perbaikan program ini ke depannya. Jangan malah marah-marah gitu ketika ada yang ngeritik itu kan. Karena buat saya pribadi ya, program makan siang gratis ini, makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah ini, kalau buat saya secara konsep dan tujuan itu bagus gitu. Karena kan tujuannya katanya adalah untuk memperbaiki atau memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ya kan, karena ada banyak anak-anak di Indonesia ini yang kebutuhan gizinya, asupan gizinya kurang gitu.
Jadi katanya melalui program ini itu bertujuan untuk memenuhi asupan gizi ini. Yang mana kita ketahui bahwa asupan gizi yang cukup, yang baik, itu sangat diperlukan oleh anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, ya kan? Terutama untuk memperbaiki, untuk memperbaiki, ya, terutama untuk meningkatkan lah ya. Untuk apa sih mau tak bilang tadi? Ya pokoknya asupan gizi yang cukup itu bisa meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di usia sekolah. Jadi ketika pertumbuhan dan perkembangannya baik, terutama perkembangan otak dan fisiknya baik, maka akan menghasilkan generasi-generasi penerus yang baik juga gitu. Ya kan? Jadi itu tujuannya tuh. Jadi ketika kita punya generasi penerus yang baik, maka Indonesia emas 2045 itu akan terwujud. Nah, makanya saya bilang secara konsep, secara tujuan ya, program ini tuh cukup baik gitu. Cuma kalau kita lihat ya, di pelaksanaannya sekarang, itu kayak terlalu diburu-buru gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya, agak prematur lah gitu dijalankannya. Karena kan kalau kita lihat ya, secara ini aja ya, secara anggaran misalnya, itu kan masih belum jelas gitu dari mana anggarannya untuk makan siang gratis ini. Ya kan? Kemarin kan ada isu dari karena makan siang gratis ini makanya PPN itu dinaikkan jadi 12% kemarin itu kan. Nah, terus ada juga baru-baru ini yang mengatakan ada masukan untuk menggunakan dana zakat gitu kan. Ya walaupun itu juga ditolak, katanya argumen-argumen itu ditolak oleh Kepala Badan Pangan Nasional ya, katanya menurut beliau dananya akan digunakan dari RAPBN gitu. Nah, cuma kan belum jelas nih gimana mekanisme dananya gitu kan. Apalagi sekarang juga program ini kan masih ini ya, masih apa istilahnya? Masih menggunakan vendor gitu kan. Ya kan? Nah, vendor itu juga pastinya mau cari untung dong. Ya dong. Karena kan perlu ada karyawan yang perlu digaji gitu. Nah, makanya itu juga harusnya menjadi bahan pertimbangan juga dalam penyusunan anggaran untuk program makan siang gratis ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kalau menurut saya seharusnya ya, sebaiknya di masa-masa awal ini, karena sekarang kan kalau nggak salah ini baru uji coba ya kan. Masih uji coba nih, makanya karena ini masih uji coba, ketika ada kritik ya ngapain harus marah-marah gitu kan. Harusnya dijadikan masukan tuh. Malah kalau bisa mungkin harusnya ya dibuatkan angket gitu atau kuesioner ya, dibagikan kepada anak-anak yang menerima makan siang gratis ini, jadi supaya ada feedbacknya juga kan, supaya kita tahu nih, oh apa sih yang disukain anak-anak, apa yang nggak disukain dari makanannya ini, jadi kita bisa tahulah vendor mana nanti yang bagus, mana yang enggak gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua awas ya mau bilang sorry guys, blank guys. Nah, jadi yang kedua tadi kan yang pertama tuh yang mengenai anggaran. Nah, yang kedua adalah di masa-masa awal ini menurut saya sebaiknya ya program ini difokuskan kepada sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang memang kebutuhan gizi anak-anaknya itu kurang gitu. Ya kayak misalnya ada daerah yang banyak masyarakatnya ekonominya masih kurang gitu kan. Jadi ya anak-anaknya susah makan seadanya. Nah, mungkin di masa-masa awal, di periode-periode awal ini bisa dialokasikan ke sana dulu gitu. Jadi nggak langsung yang ke kota-kota gitu. Ya kan, karena di kota-kota kebanyakan juga masyarakatnya ya banyak yang berkecukupan gitu lah ya. Sekolah-sekolahnya tuh orang tua muridnya banyak yang berkecukupan gitu. Makanya ya mungkin karena itu juga makanya banyak anak-anak yang bilang makanannya nggak enak gitu kan. Karena biasa makan enak mereka kan, terus dikasih makanan yang seadanya dengan budget yang
seadanya itu, jadi mereka bilang ya udah nggak enak gitu. Nah makanya coba dialokasikan dulu ke daerah-daerah sekolah-sekolah yang memang banyak di sana anak-anak yang memang kebutuhan gizinya itu kurang gitu. Dan juga ya harus dipastikan juga makanan yang diberikan itu memang mencukupi kebutuhan gizi dari anak-anak ini. Jangan asal dikasih aja gitu. Asal ada gitu. Karena kan kalau misalnya asal ada, asal dikasih makanan tapi ternyata setelah kita lihat makanannya ternyata tidak memenuhi asupan gizi anak untuk satu kali makan, itu kan ya berarti tujuannya tidak tercapai dong, ya kan? Nah, itu makanya tuh harus ini juga diawasi juga tuh makanannya yang diberikan itu. Supaya harus sesuai dan bisa mencukupi asupan nutrisi anak-anak untuk satu kali makan. Jadi tujuan dari program ini nantinya bisa tercapai gitu guys. Nah terus juga kemarin kan juga ada ini ya, keracunan itu ya. Nah itu untuk mencegah itu makanya selain anggarannya di apa istilahnya ya, diperjelas, maka harus juga ada pengawasan gitu. Harus dilakukan pengawasan. Nah pengawasannya ini harus dimulai dari tahap produksi. Ya jadi dari tahap produksi, dari pemilihan vendor misalnya kan, kalau misalnya masih mau pakai vendor gitu. Ya kan, dari tahap produksi misalnya dari pemilihan bahannya itu harus diawasi, pemilihan bahan, terus pengolahan, terus juga penyajian, sampai terakhir ke tahap distribusi, didistribusikan ke para siswa gitu. Nah itu harus diawasi dengan ketat tuh, supaya nggak asal gitu yang dikasih ke siswanya makanan yang asal jadi gitu. Karena seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia asal jadi ya apa tujuannya kan tidak tercapai, untuk memenuhi kebutuhan gizi itu kan nggak tercapai. Nah, makanya harusnya pengawasannya itu diperketat mulai dari yaitu proses produksinya sampai ke tahap pendistribusiannya gitu guys. Jadi biar efektif semuanya gitu, terlaksana dengan baik dan efektif gitu ya. Dan juga mencegah, kalau misalnya pengawasannya kita lakukan dari tahap produksi, itu kan juga bisa mencegah misalnya terjadi keracunan makanan kayak yang ada di berita gitu kan. Jadi bisa meminimalisir hal itu. Jangan sampai kita tujuannya baik nih, tapi ternyata tujuannya baik untuk memperbaiki gizi, cuma ternyata malah kok ada yang keracunan. Itu kan bertentangan ya kan, bertentangan dari hal yang mau dicapai gitu. Dan juga kalau bisa ya di tahap produksi misalnya pemilihan bahan gitu, di pemilihan bahan itu kalau bisa melibatkan petani-petani lokal kan, ya kan, karena dari bahannya kalau bisa tuh ya melibatkan itulah petani-petani lokal. Jadi petani lokalnya bisa langsung mensuplai sayur-sayuran, apa buah-buahan gitu. Jadi ekonominya juga berjalan gitu guys, ya kan. Kalau bisa tuh sumber bahan-bahan makanan yang digunakan yang untuk diolahnya itu ya pakailah dari petani lokal daerahnya gitu. Susu misalnya juga kan, susunya ya dari peternak-peternak lokal gitu. Kalau bisa ya kan, jadi lebih lebih murah. Ya paling nanti nambah-nambah di produksi ininya lah, susunya lah, pengolahannya ya, pengolahan susunya gitu. Jadi lebih murah. Jadi nggak ada lagi tuh kasus kayak tahun lalu. Tahun lalu kan ada tuh kasus susu yang dibuang-buang karena tidak terserap gitu kan. Ada peternak di daerah mana gitu. Karena susunya stoknya menumpuk ya, tidak terserap. Jadi akhirnya malah dibuang-buang gitu. Nah, kalau misalnya ini bisa di apa istilahnya diefektifkan, itu kan jadi tidak ada lagi bahan-bahan yang terbuang gitu guys. Dan juga bisa meningkatkan perekonomian dari petani-petani lokal gitu. Selain bisa memenuhi nutrisi dan gizi anak-anak Indonesia, juga bisa meningkatkan perekonomian dari petani dan peternak lokal begitu guys.
Ya jadi supaya tujuannya itu tercapai. Makanya ya itu harusnya ya perencanaannya dibuat dengan matang lah, jangan terburu-buru kayak sekarang ini gitu. Karena sekarang kan kesannya itu terlalu terburu-buru gitu kan. Iya kan? Karena kan baru dilantik nih pemerintahan yang baru ini kan baru baru banget dilantik nih. Jadi sebenarnya masih ada waktu untuk menjalankan ini, untuk merencanakan ini sampai sedetail mungkin supaya dana yang digunakan itu bisa tersalurkan dengan efektif. Begitu teman-teman. Ya, jadi tujuannya ini tujuan untuk memperbaiki nutrisi dan gizi anak-anak Indonesia ini tercapai. Gitu. Jadi kita bisa punya generasi-generasi penerus yang baik, yang bagus gitu. Sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas. Ya, tuh pokoknya tuh. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi sebenarnya ini programnya bagus, cuma ya perencanaannya aja yang agak terlalu terburu-buru gitu sekarang. Dan juga lagi satu ya, ya kalau ada yang berpendapat jelek atau yang mengkritik itu dijadikan masukan aja sekarang gitu kan, karena kan sekarang juga masih masih dalam tahap uji coba kan, jadi dijadikan masukan aja gitu, nggak perlu sampai marah-marah gitu. Ada yang mengkritik dimarah, ada yang bilang nggak enak dimarah gitu. Orang harus bersyukur ya, bersyukur sih bersyukur gitu, cuma kan ya harus sesuai lah apa yang didapat gitu, sesuai dengan tujuan yang mau dituju gitu. Jangan ya bersyukur tapi makanan yang dikasih seadanya gitu, nutrisinya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak-anak, ya apa gunanya gitu kan, ya kan, begitu loh teman-teman maksud saya. Jadi ya itulah, ya semoga bisa program ini bisa berjalan dengan baik. Dan sekali lagi saya tegaskan, ya pokoknya kalau bisa ya di awal-awal ini mungkin dicoba dulu, disasar dulu ke daerah-daerah, ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat-masyarakat yang memang kurang gitu asupan nutrisinya, kurang secara ekonomi misalnya, jadi asupan nutrisinya kurang, jadi bisa disasar ke situ aja dulu. Nanti kalau misalnya sudah berjalan dengan baik baru ke seluruh anak-anak di Indonesia gitu guys. Jadi jangan sampai ya ini program yang tujuannya baik justru malah berakhir sebagai program yang asal jadi, asal jalan aja gitu, asal jalan aja untuk memenuhi janji politik gitu. Biar jangan sampai seperti itulah, biar bisa berjalan dengan baik juga. Jadi tujuan yang diharapkan itu tercapai dan bisa dananya juga bisa teralokasikan dengan baik. Ya mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman mengerti dan apa istilahnya, memahami apa yang saya sampaikan. Karena kalau saya ngomong kadang-kadang suka belibet guys. Jadi ya itulah. Makanya semoga teman-teman bisa memahami dan menangkap pesan yang ingin saya sampaikan. Jadi begitu ya. Mungkin itu aja untuk cuap-cuap kali ini. Kita kembali lagi di cuap-cuap episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, dan semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa. Dadah. Ciao.